Saudaraku, kita bersyukur kita bertemu kembali dari Tanah Toraja di hari yang keempat di tahun yang baru ini. Mari kita maknai kebaikan Tuhan dengan kembali bersedia menerima firman-Nya lewat perenungan di pagi hari ini. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur memiliki Engkau karena Engkau sungguh baik di kehidupan kami. Di hari-hari perjalanan di awal tahun kami merasakan penyertaan-Mu dan kami bersyukur kami ada di hari keempat saat ini. Berkenan Tuhan berkati kami dengan firman-Mu di hari keempat ini Tuhan, agar lewatnya kami semakin bersemangat untuk mempermuliakan Engkau lewat tuntunan firman-Mu di pagi ini. Berfirmanlah untuk kami Tuhan Yesus, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian 12 ayat 1 hingga 6. Demikian firman Allah. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, diberkati untuk menjadi berkat. Saudaraku, tema renungan ini sungguh baik untuk kita renungkan. Mengapa saudaraku? Karena terlalu banyak orang yang diberkati oleh Allah tapi tidak memberkati orang lain. Saudaraku, ini baik sekali untuk kita kembali maknai dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Tuhan hadirkan kita di kehidupan ini memiliki apa yang Tuhan berikan kepada kita lewat berkat-berkat-Nya. Bukan untuk kita miliki seorang diri, tapi bagaimana kita bisa berbagi untuk orang lain sebagai bentuk syukur kita atas berkat Allah yang melimpah dalam hidup kita. Artinya saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi berkat. Karena Tuhan mengutus kita hanyalah untuk memberkati. Kalau kita baca dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan di sana, hendaklah engkau jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi hendaklah engkau memberkati. Mari kita garis bawah kata itu saudaraku, hendaklah kita memberkati. Kita tidak diajarkan untuk menjadi orang yang jahat, kita tidak diajarkan untuk menjadi orang yang hanya menikmati apa yang datang dari Tuhan untuk diri kita sendiri. Membagi berkat saudaraku bukan berarti kita memberikan semua yang ada pada kita. Kita memberikan sesuatu yang lebih besar dari apa yang harus kita gunakan, tidak. Tapi paling tidak saudaraku, kita punya kepedulian, kita punya belas rasa, kita memberikan sesuai kemampuan kita. Saya pikir ini baik sekali saudaraku, supaya kita tahu bagaimana kita menyatakan kehendak Allah dalam hidup kita. Ini yang dilakukan oleh Abraham dalam kehidupannya. Dia diutus oleh Allah keluar dari negerinya untuk memberkati banyak orang, supaya dia pun semakin diberkati oleh Allah. Dan sampai hari ini kita imani Abraham adalah bapa leluhur orang beriman. Itu berkat yang Abraham terima dari Tuhan, karena dia memberi dirinya untuk memberkati orang lain. Jadi saudaraku, dikatakan dalam firman pagi hari ini, kalau kita memberkati orang lain, kita tidak akan pernah kekurangan berkat daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Karena itu saudaraku, jangan berhenti untuk menjadi berkat siapapun kita.
dalam keadaan apapun, di situasi apapun, Tuhan selalu meminta kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan mengutus kita di dunia ini sekali lagi hanyalah untuk memberkati, karena kita sudah diberkati. Semangat menjadi berkat untuk orang lain, karena berkat Allah selalu ada pada kita, dan yakini berkat itulah yang akan membawa kita menuju ke penghujung tahun 2021 dan masuk tahun 2022, bahkan sampai selama-lamanya kita akan tiba di negeri yang penuh dengan damai sejahtera, negeri yang memberikan kebahagiaan sempurna, yaitu sorga. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau sudah memberkati kami di pagi ini. Engkau ajarkan kami bagaimana kami berani untuk selalu bersedia menjadi berkat bagi orang lain. Karena kami sendiri sudah Engkau berkati, Tuhan. Mari Tuhan, biarkan kami meyakini bahwa kami ini orang-orang yang terberkati, sehingga kami mau menjadi berkat untuk orang lain. Dalam jumlah kecil sekalipun, ada kerelaan, ada ketulusan dari kami untuk menyatakan bela rasa, menyatakan kesediaan kami untuk memberkati saudara-saudara kami yang membutuhkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap ajaran Kau berikan kepada kami, selalu baik untuk kami dan menjadi berkat bagi kami di waktu kini maupun di waktu yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas berkat-Mu ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.